Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita beristirahat malam ini, bolehlah saya berbagi ilmu atau pengetahuan saya tentang perekonomian. Apa sih yang sedang terjadi dengan ekonomi sekarang ini? Kenapa kok ekonomi ya gitu-gitu aja? Ada perkembangan, bukan ya penghasilan aja masih segitu-gitu aja, usaha juga masih biasa-biasa aja. Kok kenapa sih, apa sebenarnya terjadi dengan perekonomian? Bahkan ekonomi negara sekarang juga banyak yang defisit atau mengalami krisis. Pasti banyak di benak kita itu bertanya, bagaimana cara agar ekonomi bisa stabil, kesejahteraan dapat meningkat. Untuk itu, sebelum saya menyampaikan tentang problem tersebut atau permasalahan apa yang sedang terjadi tentang ekonomi sekarang ini, kita panjatkan pujian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan atau apa yang kita kerjakan atau apa yang kita usahakan dan apapun aktivitas kita diberkati dalam rahmatnya. Permisa yang saya banggakan, ekonomi merupakan bidang yang paling berkembang di seluruh dunia, bidang nomor satu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Tanpa ekonomi sebuah negara tidak akan berdiri dan tidak akan berkembang, karena ekonomi lah yang bisa memenuhi kebutuhan negara, baik itu untuk rakyat semua ataupun pemerintah yang bergerak sebagai tempat dan alat tumbuhnya ekonomi itu sendiri. Masalah ekonomi merupakan suatu masalah yang terdapat dalam kehidupan manusia yang paling mengikat. Tahukah Anda, secara umum ada dua pokok masalah ekonomi, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Apa sih masalah ekonomi klasik? Masalah ekonomi klasik adalah masalah yang dilihat dari sudut pandang sederhana. Pada dasar tujuan hanya satu, yaitu kemakmuran. Cara memecahkan masalah ini yaitu dengan melakukan apapun yang dianggap perlu agar kemakmuran tersebut dapat dicapai. Tapi bukan berarti kita melakukan sesuatu yang ilegal. Kita harus melakukan sesuatu yang bisa dibatalkan, yang halal. Nah, sekarang cari uang yang halal aja susah, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Lalu bagaimana? Nah, ini saya ingin kita sharing tentang perekonomian. Sekarang adapun permasalahan ekonomi itu ada dua, ada masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik ini dapat digolongkan tiga macam, yaitu masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Masalah ekonomi klasik itu ada tiga macam, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Masalah produksi itu adalah permasalahan bagaimana memproduksi semua benda, baik barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak. Contohnya apabila di sebuah negara, misalnya di Indonesia nih, atau daerah, sebagian besar penduduknya mengkonsumsi makanan pokok berupa nasi, maka produk beras akan diproduksi sebanyak-banyaknya. Contoh lain, di Indonesia kendaraan roda 2 atau motor sudah dijadikan hal yang pokok, maka produksi motor pun akan banyak karena kebutuhannya pun banyak. Yang kedua ada masalah distribusi, itu bagaimana supaya benda pemenuh kebutuhan tersebut bisa sampai kepada konsumen yang membutuhkan, yakni sebuah produksi tidak akan bertahan jika produksi tidak sampai kepada tangan konsumen. Artinya produksi tersebut harus bisa dibeli oleh konsumen. Otomatis ini menjadi masalah yang ketiga, ada masalah konsumsi, yaitu apakah benar pemenuh kebutuhan yang diproduksi memang benar yang dapat dimiliki oleh konsumen. Artinya yang saya sebut tadi, beras merupakan kebutuhan pokok kita, begitupun dengan kendaraan. Nah, apakah kendaraan tersebut diproduksi benar-benar tepat? Apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan? Dan apakah barang tersebut bisa benar-benar diinginkan? Yang terpenting adalah barang tersebut harus mampu dibeli oleh konsumen.
Itu masalah ekonomi klasik. Pemirsa yang saya banggakan, masalah ekonomi klasik memang terlihat sangat sederhana, sangat penting terutama bagi kita semua. Walaupun masalah tersebut terlihat sangat simpel, tapi dalam memperhatikan kita butuh ilmu dan keahlian. Seperti tadi, bagaimana kita membuat harga terjangkau, bagaimana masyarakat semua ini bisa membeli kebutuhan pokok tersebut. Sekarang penghasilan kita tetap, tetapi kebutuhan pokok semakin hari semakin melonjak harganya. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kita setiap hari sampai akhir bulan? Di sini pemerintah sebagai alat perekonomian juga harus membuat sebuah keputusan yang cermat. Begitu pengusaha sebagai yang memproduksi, bagaimana kebutuhan tersebut dapat dipakai, digunakan ataupun dipunyai oleh konsumen. Selanjutnya yaitu pokok masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern sendiri merupakan masalah yang muncul pada sekarang ini, di mana banyak terjadi baik itu di dalam sistem ekonomi maupun karena masalah ini bersifat universal dan saling keterkaitan satu sama lainnya. Masalah ini meliputi dua hal, yaitu kelangkaan dan pilihan. Apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Kelangkaan ada terbatasnya jumlah benda pemuas kebutuhan daripada kebutuhan di sini adalah kelangkaan terjadi akibat ketidakpuasan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibat dari ini dapat menurunnya jumlah barang tersedia. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti BBM, minyak bumi. Apabila terus dieksploitasi, lama-kelamaan akan habis karena sifatnya yang terbatas. Jika manusia tidak mampu berhemat, kebutuhan akan BBM tidak dapat terpenuhi. Pilihan merupakan pelengkap dari kelengkapan ini dapat menimbulkan masalah ekonomi muncul dalam 4 pertanyaan mendasar. What, apa, how, bagaimana, who, siapa, dan for long, untuk siapa. Semakin meningkatnya peradaban manusia dengan meningkatnya jumlah penduduk, ekonomi, ilmu, pengetahuan, dan teknologi, maka semakin luas dan rumit juga persoalan perekonomian dihadapi oleh manusia. Permasalahan dihadapi tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan manusia saja, tetapi juga tentang bagaimana mengatur dan melayani jutaan orang yang memiliki kebutuhan dan gaya hidup yang selalu meningkat dan berubah-ubah. Dalam mengatasi rumitnya perekonomian di negara, pemerintah dalam mengambil urusan harus direncanakan dengan cermat. Kita tahu tahun 2000 perdagangan bebas antar negara sudah maju, sudah dimulai, bahkan Indonesia sendiri sekarang sudah menjadi negara maju. Walaupun kita sendiri hidupnya yang masih seperti ini aja, biasa aja. Tapi Indonesia harus siap menghadapi segala masalah yang akan terjadi nanti. Semua bisa kita atasi apabila kita yakin sekarang kita melangkah. Untuk apa? Bagaimana kita akan melangkah? Dengan siapa kita melangkah? Untuk siapa juga kita melangkah? Produk yang akan kita jual kepada orang-orang di dunia. Permisi sama saya, sekian yang saya sampaikan. Semoga ini semua bermanfaat, khususnya bagi diri kita sendiri dan umumnya untuk semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan di hati. Permisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.